Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Senang sekali Bae bisa kembali hadir buat podcaster yang ada di Indonesia, terutama buat warga Kota Dumai ya. Tidak lama lagi, sekitar 5 bulan ya, kita akan ketemu dengan kontestasi pemilu 2024 ya. Dan sudah saatnya kita juga menghadirkan orang-orang yang berkompeten buat mensosialisasikan tentang aturan main, tentang penyelenggaraan. Kalau kita analogikan ya, kalau ada KPU ya, itu adalah sebuah penyelenggara ya. Sedangkan ada Bawaslu, ibarat sebuah pertandingan, ibarat seorang wasit ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan sosok satu ini. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Dumai, Bapak Agustri. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Agustri lengkapnya ini SHI MESY. Apa ini Bu? Apa ini Pak? SHI itu Sarjana Hukum Islam. Iya benar. Perbandingan hukum. Kemudian MESY itu Master Ekonomi Syariah. Master Ekonomi Syariah. Woi, anti riba Pak ya. Insya Allah. Oke, terima kasih sudah datang ke studio kami. Mudah-mudahan hadirnya Bapak juga bisa memberikan informasi, mensosialisasikan tentang aturan main di pemilu nantinya di 2024 ya. Terus tadi muter-muter Pak ya ke sini Pak ya? Enggak begitu. Enggak begitu ya. Alhamdulillah sampai juga Pak ya. Ya. Oke. Jadi Ketua Bawaslu Kota Dumai sudah hadir bersama kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat nanti tetap ya kita memberikan informasi yang bermanfaat buat masyarakat Kota Dumai terkait pemilu 2024. Sudah tidak lama lagi Pak ya. Ya. Waktunya juga sekitar 5 bulanan ya. Sekitar 5 bulanan ya. Tentunya banyak juga yang dipersiapkan oleh Bawaslu. Banyak hal tentunya yang menjadi pertimbangan juga nih ya. Terus yang kira-kira yang saat ini yang lebih dominan untuk aturan main nih. Ya. Di daftar CS sudah keluar Pak ya. DCS-nya sudah keluar ya. Tinggal DCT-nya Bu. Tinggal DCT. DCT bulan berapa nih? Nanti DCT-nya akan diumumkan di tanggal 4 November 2023. 4 November ya. Ya. Oke. Yang terjadi saat ini banyak APK ya. Alat peraga ya. Sebenarnya bukan APK sih, APS ya. APS. Alat peraga sosialisasi ya. Sudah beredaran ya. Sementara sebelum DCS juga keluar juga mereka udah beredaran. Sekarang udah belum keluar juga DCT sudah banyak dan sudah menyatakan dirinya caleg ya. Caleg bukan bacalek loh. Caleg ya dari ini ya. Nah, Oke lah, mungkin kita temuan untuk ajakan tuh bahasa ajakan belum ada, tapi memang lebih arah sosialisasi nih. Siap. Tanggapannya Ketua Bawaslu Kota Dumai. Ya, jadi Bawaslu ini adalah lembaga yang menjalankan ketentuan-ketentuan hukum, bukan lembaga yang bisa membuat hukum. Ya. Artinya apa yang dilakukan dan diperintahkan secara hukum itu yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi intinya aturannya itu sudah ada. Aturan sudah kita ada. Memastikan aturan itu berjalan sesuai regulasinya ya. Betul. Oke, terus? Itu. Nah, terkait dengan ini, dengan banyaknya tadi misalnya orang yang sudah membuat poster menyatakan dia itu caleg, ya monggo-monggo saja. Silakan saja ya. Tapi secara hukum seseorang itu nanti baru dikatakan caleg ya setelah diumumkan 4 November. Ya, kalau sekarang ini kan masih bakal calon. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu. Tapi ada juga malahan yo. Jadi dari atasnya juga udah nih, capres ya. Ya. Ada kan baca pres. Padahal baca pres gitu. Itulah fenomena yang terjadi Ya. Tapi secara aturannya, secara etikanya layak disebut caleg itu kalau memang sudah dikeluarkan oleh KPU-nya ya kan aturannya kan. Mereka mendaftar, ini loh saya keluarkan daftar caleg sementara. Oke, udah keluar. Tapi sekarang banyak kepedean. Sementara DCT-nya daftar caleg tetapnya belum tentu nih ya. Ya, betul. Terus nanti tiba-tiba pas pengumuman nggak keluar namanya. Sementara pamflet udah di mana-mana coba. Ya bingung. Ya. Akhirnya gimana? Mau protes kemana gitu. Kalau sih ya. Kalau mau mengadukan partai nggak bisa juga ke Bawaslu. Kalau dia misalnya merasa dirugikan oleh partai tempat dia yang tadi dibangga-banggakan di awal, ya tempat prosesnya tidak di Bawaslu nanti, tetapi di mahkamah partainya. Mahkamah partainya ya. Nggak ada kewenangan di kita. Nggak ada ya. Lagi bilang siapa yang suruh sih? Siapa suruh? Gitu. Intinya sudah habis secara nominal mungkin ya, udah habis ya intinya ya siap lah. Saatnya pun karena posisinya kan udah dijelas ya bahwasanya DCT itu baru akan diumumkan di November kan. Jadi kalau Anda hari ini sudah
membuat spanduk dan lain-lain, banner ya, template atau lain-lain, itu berarti resikonya di Anda ya. Oke. Kita ingetin juga buat yang ikut dalam caleg di Kota Dumai ya, ada sekitar berapa nih Pak yang daftar kemarin? Yang ini hampir 500 berapa itu ya? 500-an. 500 ya. Oke. Sementara kursi yang direbutkan juga nggak banyak ya. 35 kursi. 35 ya. Oke. Intinya segala sesuatu yang harus siap nih. Siap menang, jangan hanya menang tapi harus siap kalah. Siap kalah. Tapi agak sulit siap kalah ini. Karena sulitnya siap kalah ini. Ya itu makanya harus jeli lah ya, harus jeli dalam artian jangan sampai biaya politik yang sudah dikeluarkan sekian banyak ternyata menjadi bumerang di kemudian hari ya. Oke. Pelanggaran-pelanggaran yang saat ini terjadi ya, mungkin kategorinya masih dalam tahap yang wajar ya. Wajar atau mungkin belum bisa dipidanakan atau arah kemana ya. Tapi yang terjadi seperti apa nih Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau terkait dengan pelanggaran, jadi di pemilu itu kita mengenal ada 3 pelanggaran. Yang pertama ada pelanggaran dugaan pidana pemilu, kemudian yang kedua itu ada dugaan pelanggaran administrasi, kemudian yang ketiga itu ada dugaan pelanggaran etik. Penjabarannya Pak? Kalau dugaan pelanggaran pemilu ini pidana, maka nanti yang memprosesnya ketika itu lengkap bukti formil dan materialnya terlengkapi, maka kasus ini, dugaan ini akan dimasuk nanti ke ranah Sentra Gakumdu. Di Sentra Gakumdu itu ada kepolisian, ada Bawaslu, ada kejaksaan. Itu ada hari yang ditentukan dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2023. Nah, kemudian kalau terkait dengan yang menyelesaikan nanti Sentra Gakumdu, dari Sentra Gakumdu apabila terbukti terpenuhi ada unsur pidananya, nanti naik ke unsur penyidikan kepolisian, itu ada 14 hari kerja. Kemudian dari kepolisian bisa dikumpulkan semuanya bukti-bukti, naik nanti ke kejaksaan di JPU, Jaksa Penuntut Umum. Nanti dari Jaksa Penuntut Umum baru masuk ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu ada 7 hari diberikan waktu oleh undang-undang di pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini, untuk memutus perkara ini. Nah, sampai nanti di pengadilan diputuskan oleh hakim. Itu kalau dia dugaan pidana pemilu. Tapi kalau dugaan pelanggaran administrasi, ini tentang tata cara prosedur. Misalnya baik itu dari ada kesalahan dari penyelenggara pemilu, KPU dan jajaran. Kemudian harusnya melaksanakan sesuai ada juknisnya, ternyata keluar dari alurnya pelaksanaannya, maka itu disebut dengan pelanggaran administrasi. Begitu juga nanti ada misalnya peserta pemilu. Peserta pemilu itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan. Yang dikatakan peserta pemilu itu ya partai politik. Partai politik. Untuk partai dan untuk perseorangan itu ada perseorang, misalnya calon presiden dan wakil presiden atau DPD, itu peserta pemilu. Nah, jadi kita balik ke ranah yang pertama tadi, bacalek ini posisinya di mana? Peserta pemilu nggak disebutkan di sana posisinya. Statusnya apa nih? Bacalek ini, dia ini baru bacalek. Nanti dia akan menjadi peserta pemilu, bagian dari peserta pemilu setelah DCT tanggal 4 November itu diumumkan. Resmi menjadi calon legislatif. Betul. Nanti baru dia akan tergabung dalam peserta pemilu melalui partai politik. Seperti itu. Dua administrasi. Nah, yang memproses administrasi ini nanti, ini tidak ranah Sentra Gakumdu. Tetapi yang memprosesnya ini nanti di Bawaslu. Kalau di pemilu namanya adjudikasi. Ada nanti di adjudikasi itu persidangan lah. Yang menjadi hakimnya lah, seperti itu di depan itu. Ya komisioner Bawaslu. Nanti produk yang dikeluarkan dalam adjudikasi itu adalah putusan. Apapun putusannya itu wajib ditindaklanjuti nanti. Kalau dia pelanggaran administrasi di pemilu. Nanti akan berbeda dengan pelanggaran administrasi di pilkada. Beda lagi ya. Itu tidak ada adjudikasi di sana. Yang ada proses pendalaman kasus itu aja. Ada klarifikasi semua di pilkada. Tapi di pemilu ada nanti namanya adjudikasi. Dan aturan mainnya lagi, apabila itu temuan dari kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota, maka yang bisa melakukan sidang adjudikasi itu bukan kota, setingkat di atasnya. Berarti yang akan melakukan adjudikasinya nanti Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi Riau ya. Ya, kalau temuannya nanti di Bawaslu Provinsi, pelanggaran administrasinya yang provinsi nanti RI. Jadi ada aturan yang mainnya yang diatur dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2023. Yang ketiga ada etik. Pelanggaran etik. Pelanggaran etika. Pelanggaran etik ini ya namanya etik tentu berkaitan. Etik tentang prosedur, tentang penyelenggaranya. Misalnya
Bawaslu-nya yang bekerja tidak profesional. Kemudian ada main mata, menerima uang segala macamnya. Malah nongkrongnya sama caleg gitu, dipoto, dikirim. Itu kan ranahnya nanti etik. Di KPU juga. Jadi yang menjadi objek pelakunya nanti etik ini adalah Bawaslu beserta jajaran atau KPU beserta jajaran. Namun etik ini yang nanti ketika ada dugaan pelanggarannya memprosesnya itu DKPP. Cuman proses DKPP ini cuma sampai kabupaten kota. Ya. Untuk kecamatan ke bawah, kecamatan ada namanya Panwascam, ada PKD, di bawahnya nanti ada PTPS. Kalau ada pelanggaran etik di sana, yang memprosesnya Bawaslu kabupaten kota. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia masih ad hoc, itu kabupaten kota. Yang sudah permanen itu nanti DKPP kalau etik. Iya. Sanksinya dalam bentuk apa nih biasanya? Kalau etik itu, kalau misalnya itu pelanggaran berat bisa pemberhentian. Pemberhentian tetap. Dihilangkan namanya dari daftar caleg tadi. Enggak, ini kalau etik ini etik hanya untuk penyelenggara ya, berarti KPU-nya ya. Diberhentikan berarti. Diberhentikan. Terus soal administrasi berarti ngarahnya ke caleg berarti kan? Ya, administrasi bisa caleg, bisa nanti bisa penyelenggara KPU. Penyelenggara juga bisa ya, surat menyuratnya atau lainnya. Ini terkait ke caleg nih. Seandainya ada temuan di lapangan penggunaan ijazah palsu. Ijazah palsu. Kalau ijazah palsu itu, kalau itu ada pidananya, dugaannya nanti pidana pemilu. Pidana ya? Ya. Itu bisa diproses, ada pasal pidananya. Kalau dia memang terbukti memalsukan ijazah itu ada pidana. Jadi ranah pidana. Ranah pidana. Hati-hati ya. Iya. Jadi buat caleg yang saat ini akan bertarung nantinya ya di DCT udah keluar jadi caleg, pastikan bahwasannya ijazah Anda asli ya. Ijazah Anda asli, punya legalisasi yang benar ya. Jangan sampai kedapatan Anda menggunakan ijazah palsu karena tentunya ini akan menjadi ranah pidana yang akan membawa Anda masuk ke dalam bui ya. Oke. 2024 Februari tanggal berapa tepatnya Pak? Tanggal 14 Februari. 14 Februari. Oke. Ini udah ngomongin seputar kegiatan aktivitas dan kegiatan Bawaslu tadi, terus kita ngomongin tentang personal Pak Agustri lah ya. Pak Agustri selama ini tinggal di mana nih? Saya tinggal di Kelakap 7. Kelakap 7. Asli Dumai? Saya aslinya lahir di Sumatera Barat. Sumatera Barat? Cuman abis itu lamanya di Jogja. Di Jogja kuliah? Kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja, Pak ya. Tapi saya lihat Pak Agustri kemarin yang baru dilantik ya. Sebelumnya Pak Agustri memang di Bawaslu ya. Bidang apa sebelumnya? Sebelumnya saya di Bawaslu, pertama di Panwaslu. Di Panwaslu dulu, Pak. 2017 2018. Oh, sebelumnya di 2015 itu saya PPK. Tingkat kecamatan. Di 2017 sampai 2018 Panwaslu waktu itu belum permanen, masih ad hoc. Itu saya divisi namanya divisi pengawasan. Divisi pengawasan. Kemudian Hubal juga di sana. Kemudian di 2018 ketika ikut itu sudah tidak lagi ad hoc, sudah menjadi badan Bawaslu. Dari 2018 itu saya mengambil divisi penanganan pelanggaran, hukum dan penanganan pelanggaran dan sengketa. Kemudian 3 bulan menjelang sekitar 3 atau 4 bulan menjelang akhir jabatan, keluarlah Polhub per Bawaslu nomor 3 tahun 2022. 2023 waktu itu ada bahwasanya divisi SDM itu harus melekat kepada ketua. Jadi saya balik lagi dari divisi PP, saya balik lagi ke divisi yang dulunya itu pengawasan, sekarang sudah berubah menjadi pencegahan. Pencegahan ya. Nah, itu di masa Bawaslu periode pertama. Di periode kedua melalui pleno saya di divisi karena di pleno itu putusan sebagai ketua, otomatis nanti divisinya SDM. Oke. Saat ini di SDM. Di SDM. Ya. Oke. Di Bawaslu sendiri berapa orang nih Pak komisionernya? Kita komisioner di Bawaslu ada 3. Untuk Dumai itu 3. 3 ya. Jadi di Riau itu ada 3 kabupaten kota yang hanya 3 komisionernya, selebihnya 5. Yang 3 itu Dumai, Meranti dengan Kuansing. Kenapa ada perbedaan? Ya ada aturannya di sana nanti terkait dengan jumlah penduduk, jumlah dan wilayah gitu kan. Karena kita jumlah penduduk kita memang aturannya jumlah penduduk kita ini sekarang ya bisanya untuk 3 komisioner gitu. Jadi kalau udah 5 komisioner berarti lebih banyak penduduknya? Lebih banyak penduduknya. Nanti gitu aturannya diatur. Aturan seperti itu ya. Oke.
Terus kita ngomongin juga tentang pemilu, kita berarti ngomongin juga ada namanya, kita dengar serangan fajar. Ya kalau sudah ngomongin serangan fajar berarti ada money politik di sana. Siap. Atau juga ada pemberian-pemberian dalam bentuk lain, benda lain ya. Seperti apa nih penanganannya dari Bawaslu nih Pak? Ya, jadi memang dari dulu sejak pemilu dari awal sampai hari ini, money politik ini kan diibaratkan oleh bahasanya para politikus gitu seperti mohon maaf kentut ini. Ada baunya, tapi nggak ada wujudnya. Siapa gitu ya? Siapa ya gitu. Nah sama orang money politik itu ada, memang ada gitu. Ya nyata lah ya. Tapi pembuktiannya itu sulit. Ya gitu. sulit. Terus ya nggak ada juga mungkin orang tidak ada terpanggil juga ingin pengen membuktikan mungkin ya. Betul. Bahkan malah dengan sukarela menerimanya saja gitu. Iya. Apalagi antara aturan money politik di pemilu dengan pilkada itu beda. Beda lagi. Kalau di pemilu itu yang bisa diproses dalam money politik itu hanya pemberi di pemilu. Kalau di pemilu ya. Ya, jadi kalau ada hari ini masyarakat diberi dia didiam aja ya. Ya kan, diberi gitu kan. Nah, paling nanti kalau ada misalnya dia urusan dislike, dislike lagi. Kalau dia dislike sama orang ya dibuat pengaduan gitu kan. Nah, tetapi di pilkada aturannya berbeda. Penerima dan pemberi. Penerima dan pemberi sama-sama di penjara. Itu di pilkada. Itu tambah bingung lagi masyarakat, daripada kita dikasih, kita laporkan, kemudian kita yang terbawa-bawa. Kita kena juga nih bakal ya. Juga. Ya, terima aja diam-diam. Nah, akhirnya itu yang terjadi. Ya, memang regulasinya seperti itu. Gitu. Ya intinya kita secara positifnya ya mungkin lah kita ambil positif saja. Memang tahunya buat bagi-bagi lah kepada masyarakat. Toh akhirnya mau milih apa enggak itu kan nggak tahu juga kan. Ya. Intinya kalau kita bisa ngambil itunya itu aja lah. Memang momennya waktu berbagi ya. Terus dosa atau enggak dosa tergantung personalnya Pak ya, menerima atau enggaknya kan. Ya, tapi tetap kita di lembaga Bawaslu ini kita juga harus sosialisasinya memang harus agak dalam ini. Harus ya. Ya, karena gini, terkadang di dalam setiap ada dugaan pelanggaran itu selalu saja yang dirugikan itu masyarakat kecil. Iya. Ya, kita selalu sampaikan kadang yang diterima 300.000 nggak sesuai dengan 5 tahun yang akan datang ya. Dia harus mendapatkan ketika ketahuan sanksi pidananya dia. Sementara kadang si pemberi ini karena paham regulasi atau apa, nanti ini beruntut nih. Ya, yang memberikan bukan saya katanya. Kan tim kampanye saya. Kampanye gitu. Kampanye nggak masuk pula di daftar pula kan. Nah, sementara di pasal yang sudah kita jelaskan tadi di pagi hari tadi, yang membahas tentang pidana pemilu itu, money politik itu hanya satu pasal saja di Undang-Undang Nomor 7. Ya, pasal 523 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 1-nya itu di masa kampanye. Kemudian ayat 2-nya itu di hari tenang, di masa tenang, dan ayat 3-nya itu di hari H. Nah, di masa kampanye itu bisa kita lihat tuh subjeknya. Siapa yang bisa diberikan itu? Pelaksana kampanye, peserta kampanye, kemudian tim kampanye. Nah, banyak caleg-caleg ini yang membagikan kan tim kampanye. Ya, bukan dia langsung ya? Bukan dia langsung. Mana ada hari ini orang langsung bagi-bagi kayak gitu, depan umum gitu. Nah, nanti ketika diproses, selalu saja menjadi korban itu tim kampanye lah, pelaksana kampanye lah. Nah, ini kan akhirnya orang-orang yang tim kampanye, pelaksana kampanye adalah masyarakat biasa sebenarnya. Biasa ya. Yang mohon maaf terkadang dapat jeripaya, uang keringat itu kan tak seberapa. Tak sebanding ya. Sementara pidananya mereka yang diproses. Mereka yang bakal nanggungnya juga kan. Itu yang kita coba pingin cegah. Karena lembaga ini hadir bukan untuk memenjarakan orang. Ya. Tetapi bagaimana masyarakat ada unsur, ada pesan di sana, ada pencegahan. Misalnya ketika orang kita proses, kita tidak melihat orang yang kita proses sebenarnya, tetapi menjadi pelajaran bagi orang yang belum diproses. Oh, ternyata kalau kita buat itu ada sanksinya loh gitu. Nah, memang sih kebanyakan masyarakat selama ini masih berpikir seperti ini. Alah, Bawaslu itu ada apa gitu. Nanti giliran dipanggil baru susah gitu kan. Seperti itu. Ya, itu intinya aturan main ya, apalagi terkait tadi ya. Yang dirugikan adalah masyarakat, ya mungkin masyarakat dalam artian mereka yang terlibat dalam tim suksesnya. Betul. Atau seperti apa. Intinya Anda juga harus mengerti nih kondisi seperti ini, jangan sampai Anda yang menjadi korban, dibawa ke ranah pidana akibat ulah yang Anda lakukan, ya seperti itu. Apalagi ini terkait money politik yang sangat-sangat dilarang ya, apalagi di 3 masa tadi, di masa kampanye, terus di hari hanya juga, satu lagi di masa tenang. Masa kampanye berapa lama nih?
Masa kampanye kita di pemilu 2024 ini selama 75 hari. 75 efektifnya. Efektif. Udah dibagi-bagi lah berarti itu waktunya udah bagi-bagi ya. Nah, nanti KPU akan mengeluarkan lagi tuh. Mana yang iklan kampanyenya boleh dimulai gitu kan. Ya, kalau iklan kampanye itu kan nanti yang di masa kampanye itu baru boleh, kan ada aturan mainnya itu. Ya. Enggak sembarang masuk kampanye langsung iklan, nggak bisa. Ada aturannya di KPU nanti gitu. Nah, dibagi lagi. Ada yang tatap muka, ada pertemuan terbatas segala macamnya gitu. Ada yang kampanye akbarnya. Kampanye akbar gitu. Oke, ini saya mau bahas, ini bukan kapasitas si Bawaslu Kota Dumai lah, tapi ini juga menjadi banyak polemik juga di masyarakat soal aturan main tidak boleh melakukan kampanye di 3 item ya. Rumah ibadah, lembaga pendidikan, terus satu lagi di instansi pemerintah. Ya mungkin pendidikan dan instansi pemerintah ada pengecualian dengan tata cara tertentu ya. Tapi yang sangat tidak boleh itu di rumah ibadah. Ya, betul. Yang terjadi saat ini ada satu baca pres ya, yang kita bisa lihat azan di masjid. Ya. Ini yang lagi viral tidak ranah kita, tapi lagi viral, sedang berkembang di masyarakat nih. Tanggapannya Pak Bawaslu Kota Dumai. Ya. Saya mungkin menitipkan jawabannya. Ini Bawaslu RI aja menjawabnya sedang kita dalami. Nggak mungkin dong Bawaslu Kota Dumai katakan ini bersalah atau tidak bersalah gitu. Karena jauh dari kewenangan gitu. Tetapi konsepnya kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lepaskan dulu baju kita sebagai Bawaslu gitu kan, ya sebagai akademisi, dari awal tadi saya katakan lembaga ini berjalan berdasarkan hukum. Ada undang-undang dan perundang-undangan yang mengatur. Selama tidak ada larangan, berarti boleh. Boleh ya? Ya kan sama itu. Kalau tidak ada larangan berarti boleh. Ketika ada larangan dilakukan berarti ada sanksi gitu. Meskipun nanti di PKPU itu terkadang memang ketika ada larangan belum tentu ada sanksi gitu. Ya kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita mencoba melihat secara pandangan akademisi misalnya, ya sebenarnya sih pertanyaannya mudah saja. Apa sih yang dilanggar gitu? Nah, apa sih yang dilanggar gitu. Misalnya ada sebuah dugaan pelanggaran, ya kita lihat pasal mana yang dilanggar gitu. Ya kalau ada pasal yang dilanggar, ya ada nggak bukti lengkap, nggak bukti formil materialnya seperti itu. Nah, jadi kalau lengkap ya diproses. Kalau nggak lengkap nggak boleh kita paksakan. Nggak bisa dipaksakan ya, apalagi mengkriminalisasi ya. Iya. Nah, karena kalau di ranah hukum itu, ketika berbicara hakim, satu kaki di neraka, satu kaki di surga. Kayaknya di Bawaslu ini mirip-mirip lah gitu. Karena dia bisa di Bawaslu ini saya lihat ada kewenangan besar sebenarnya. Ya kalau dia mau misalnya ada oknum gitu yang mencoba untuk agak yang salah agak dibilang bisa saja gitu. Ya intinya begini loh, yang terjadi di masyarakat ini bukan soal yang di azan di masjid, bukan hanya itu, tapi terjadi pemilah-pilahan. Kalau ini oke, kalau ini kenapa digoreng terlalu masak habis-habisan gitu, itu ya itu yang jadi polemik di masyarakat. Ya, sebenarnya kalau kita lihat akhirnya sekarang kita ini posisinya menikmati polemik mas. Kalau kita pikirkan gila kita. Gila ya? Ya karena gini, mungkin kita masih ingat ini bahasa kampanye dengan sosialisasi ini udah membingungkan kita sebenarnya ini. Padahal hampir sama, hampir sama gitu. Bedanya mungkin kalau sosialisasi tidak boleh mengajak, kalau kampanye mengajak itu kan poinnya mungkin kan? Itu kan kemudian menjadi alasan untuk memisahkan mana yang kampanye, mana yang sosialisasi gitu. Padahal di dalam PKPU itu sudah jelas sosialisasi yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu partai politik itu adalah sosialisasi secara internal. Nah, tapi kan dari awal ketika misalnya dulu di awal ada salah satu bakal calon presiden yang mendeklarasikan di awal. Kemudian ada bahasa itu sosialisasi, muncul lagi yang kedua, loh kalau itu sosialisasi kami boleh juga dong. Nah akhirnya kita terjebak dengan bahasa sosialisasi itu sendiri gitu. Membingungkan juga ya. Tapi yang jelas kita tadi saya juga diundang oleh Bawaslu Kota Dumai hadir tadi di acara Coffee Morning dan juga diskusi politik ya. Mungkin ya diskusi ringan lah ya. Tapi kita tadi sudah membahas juga bahwasanya kita juga mempertanyakan bagaimana komitmen Bawaslu Kota Dumai. Mungkin bisa diulang jawabannya tadi. Ya. Nah. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan juga di pagi.
Kalau ada satu pertanyaan hari ini, Mas, terkait dengan pemilu, siapa yang harus kita percaya? Saya dengan PD mengatakan dari semua lembaga yang terkait, instansi yang terkait membahas pemilu hari ini, saya dengan PD mengatakan peringkat 1 itu Bawaslu. Karena kenapa? Karena siapa lagi yang harus dipercaya? Ya. Tapi tentu kita juga tidak munafik, ada oknum-oknum gitu kan. Tapi kalau ditanya pada siapa yang harus kita percaya, trust kita terhadap di pemilu ini, saya sangat yakin itu hanya Bawaslu. Ya. Masyarakat mempercayakan sepenuhnya kepada Bawaslu. Harus. Masyarakat menaruh harapan besar pemilu ini bisa berjalan jujur dan adil. Ya, kalau tidak siapa lagi gitu. Ya. KPU tidak punya kewenangan untuk menegakkan hukum pemilu itu. Polisi nggak bisa serta-merta masuk, jalur masuknya cuma di sentra Gakumdu, jika kejaksaan gitu. Sudah terjadi pelanggaran fatal tadi ya. Betul. Nah semuanya ini siapa? Ya satu-satu tempat mengadu sekarang adalah Bawaslu. Nah oleh sebab itu, ketika kewenangan yang begitu besar, anugerah kita kata gitu, terlalu zolim kita misalnya, terlalu jahat lah kita. Ketika kita tidak berkomitmen di lembaga ini, kita boleh, kita memang punya pilihan toh, nggak munafik. Bawaslu itu komisioner pasti punya pilihan, punya hak suara juga, punya hak suara kan. Cuman cukup hak suaranya jaga aja, jangan sampai dikasih tahu ke orang gitu, karena etikanya tidak patut gitu. Nah kita punya pilihan, bisa jadi kami yang bertiga itu beda pilihan dalam pilpres besok. Tapi harus dijaga, jangan sampai keluar. Intinya masuk bilik suara cuma itu yang tahu ya. Betul. Nah di sana kita punya komitmen. Kalau kita punya keluarga yang juga maju di pemilu, caleg atau segala macam, kalau ingin menyelamatkan, selamatkanlah dengan proses pencegahan. Ketika dia hendak melakukan, ya ngomong, ini nggak boleh loh gitu. Dan itu kan dibolehkan di lembaga ini. Kita punya kawan, misalnya ASN gitu kan, posting-posting foto caleg. Ya kita kan kalau kita bisa untuk melakukan pencegahan, telepon, yang kalau kan itu salah hapus. Ya, apalagi dengan statusnya ASN tadi ya. Iya, itu nggak bisa. ASN harus berdiri netral ya. Netral. Nah, tapi ketika dia degil bahasa Melayunya itu nggak mau, di saat itu pencegahan sudah kita lakukan, ya kita harus proses, kita harus tegakkan. Iya. Kayak dalam pemilu itu gitu. Nah, komitmen kita di sini adalah kita memastikan bahwasanya di kitanya, di hati kita akan menegakkan hukum pemilu ini sebaik-baiknya. Ya. Dan tentu masyarakat akan tetap kritis. Dan itu lumrah. Ketika masyarakat curiga kita sudah berbuat baik, kemudian masyarakat sudah curiga juga, itu resiko. Resiko kita di penyelenggara ini siap untuk dicurigai, siap untuk dipercayai, tapi paling banyak dicurigai. Oh ini kenapa bebas? Ini macam-macam Bawaslu nih. Monggo, itu hak masyarakat. Tapi yang di kita akan komitmen menegakkan aturan itu dengan proses kita punya cegah, awasi, tindak. Kita harus mencegah dulu. Langkah persuasif itu nggak langsung boleh ditindak, nggak boleh. Intinya kita beri informasi dulu, kita persuasif ke mereka. Apabila mereka langgar ya baru ya. Lain pasal ketika nanti memang sudah terjadi pidana, dugaan pidana terang-terangan, itu nggak bisa dicegah lagi. Ya kalau udah dibuat itu udah ya terjadi, kita proses. Harus diproses langsung ya. Jadi sejauh ini Bawaslu sudah melakukan langkah-langkah persuasif untuk hal-hal seperti ini ya. Tentu dong. Pencegahan ya. Ya mudah-mudahan di 2024 ini persentasinya makin berkurang, pelanggaran juga semakin berkurang ya. Dari tahun sebelumnya 2019. 2019 itu Mas. Pelanggaran ASN terbanyak itu Dumai. Itu makanya. Ya, karena pada waktu itu memang luar biasa dukungan orang ya. Memang dua kubu itu benar-benar seolah macam berdarah-darah akhirnya, walaupun akhirnya betul. Ya, semua si ASN-nya dan bahkan semua dipolitisi dulu 2019 itu. Kita masih ingat ada salah satu pejabat Kadis di Dumai ini yang kemudian tidak pakai pakaian ASN, kemudian nongkrong di trotoar, nengok orang kampanye gini, dipoto, diadukan ke Bawaslu, dan kita sampai untuk memahami unsurnya benar nggak terjadi pelanggaran terhadap ini. Kita tegak lurus. Gitu. Kita sampai tengok foto itu, kita pelajari, ada tiang listriknya. Apakah dia berdiri itu dalam zona kampanye? Daerah zona kampanye atau di luar? Ya sampai kita mengkaji ke situnya gitu. Jangan sampai orang yang tidak salah kemudian kita putuskan bersalah. Soalnya
like dislike tadi mungkin Iya, ya like faktornya dislike, ya. Suka ada tidak suka, akhirnya cari celah nih. Oh, kebetulan foto ya. Iya. Jadi hati-hati juga nih ya. Terus aturan mainnya juga, jika Anda memang aparatur sipil negara ya, terus memang tertarik di dunia politik, ya berarti Anda harus menanggalkan baju dah. Ya, itu konsekuensinya kan. Ya, betul. Oke. Karena kayaknya ada seru juga nih soal pilkada nanti 2024. Kayaknya bakal ada mulai-mulai. Ya. Ya, intinya siap lah ya. Kalau memang itu keputusannya, tapi kayaknya sayang lah bajunya ya. Apalagi udah di usia muda ya. Tapi udahlah, itu memang pilihan kan. Nanti kita bakal ngobrolin lagi. Kalau memang bisa kita hadirkan, mungkin bisa diklarifikasi di sini ya. Oke. 2024 ya. Jadi serentak nih dengan pilkada nih. Tahunnya serentak, bulannya? Kemudian bulannya berbeda. Bulannya berbeda. Nah, jadi kalau opsi yang hari ini masih sampai ke kita itu untuk pemilu tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada atau pemilihan itu nanti di tanggal 29 November 2024. Tapi isunya sekarang ada mau dimajukan nih. Mau dimajukan pelaksanaan pilkadanya. Ya kita isu ya kita dengar, tapi kan tetap juga regulasi yang menentukan. Ya. Isunya mau dimajukan. Begitu juga dengan pendaftaran capres, kayak mau dimajukan juga. Gitu kan. Ada kepentingan apa ini sebenarnya? Tapi udahlah, kita percayakan saja ini hal yang positif, yang mudah-mudahan segala sesuatunya untuk kepentingan masyarakat. Yang pastinya masyarakat di Kota Dumai secara khususnya nih ingin sekali menaruh harapan besar kepada Bawaslu Kota Dumai. Ya. Itu yang saya lihat ya, kayaknya kepercayaan publik ini arahnya memang benar-benar ke Bawaslu. Mudah-mudahan arah pemilu yang jujur dan adil ini bisa terselenggara. Jadi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas juga, legislasi yang juga berkualitas, yang sepenuhnya bisa mengemban amanah rakyat gitu kan. Itulah seperti itu. Terus ada tambahan yang mau disampaikan, Pak Lutfi? Mungkin hari ini kita melihat di kawan-kawan di media sosial, khususnya grup-grup WhatsApp, mungkin di Dumai ini ada dua isu yang sedang menghangat. Yang pertama terkait dengan APS ini, yang kedua terkait dengan keputusan MK. Kita ingin sampaikan kepada masyarakat luas, khususnya warga Kota Dumai. Yang pertama, kita menghimbau ketika membaca regulasi itu tidak boleh sepotong-sepotong. Misal di dalam keputusan MK itu menjelaskan tentang salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya pasal 280 tentang larangan tempat berkampanye di sana. Yang di Undang-Undang Nomor 7 itu disebut secara garis besar itu ada dilarang di tempat ibadah. Ibadah manapun ya? Ibadah manapun, lembaga pendidikan, kemudian instansi pemerintahan. Nah, kemudian di peraturan di keputusan MK yang terbaru itu kan dijelaskan di sana jangan dibaca di angka 2-nya. Kalau di angka 2-nya nanti muncul statement di masyarakat bahwasanya dibolehkan berkampanye di tempat ibadah. Tidak. Baca poin 3. Di poin 3 itu menjelaskan bahwasanya dari tempat-tempat yang dilarang berkampanye di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tadi ada 2 titik yang diperbolehkan nanti di masa kampanye. Ada aturan mainnya terkhusus ya. Untuk diperbolehkan berkampanye. Tapi ada aturan mainnya. Tidak boleh membawa atribut partai apapun. Jadi datang dengan paket biasa. Biasa saja. Kaos, yang kedua harus diundang. Nggak boleh datang-datang aja. Menundangan seperti yang terjadi di pusat ya. Universitas Indonesia mengundang baca pres ya. Itu harus boleh ya seperti itu aturan mainnya. Karena sebenarnya gini. Salah satu faktor kenapa ada opsi untuk diundang, karena sebenarnya opsi itu kan untuk menguji visi misinya caleg dan calon presiden dan wakil presiden itu, dan juga DPD misalnya itu, tempat untuk menguji visi misi sebenarnya akademisi. Di situ ya? Ya kalau kita ke masyarakat sejauh mana pemahaman visi misi? Pemahaman masyarakat ini bagus, ini tak bagus, ini rasanya cerita baik. Tetapi tempat ideal untuk menguji visi misi itu ya di kampus. Di kampus akademisi. Akademisi. Ya? Di sana orang-orang akademisi akan menelaah lebih jauh sampai mempertanyakan betul enggak dia paham. Dan jangan hanya membuat kalimat saja tapi enggak paham. Nah, yang kedua adalah di instansi pemerintahan. Di instansi pemerintahan ini kan ada kegalauan pada pemilu-pemilu sebelumnya nih Mas. Ketika orang-orang peserta pemilu ingin melaksanakan acara gitu kan,
Ya, sekarang ada di beberapa tempat kabupaten kota yang memang tidak ada fasilitasnya untuk berkampanye, mengumpul orang banyak. Ya. Yang ada tuh ya milik pemerintah. Ya kayak kita di Dumai gitu kan. Bukit Gelanggang tuh milik pemerintah. Harusnya nggak boleh berkampanye di sana. Ya. Akhirnya apa? Banyak simpang siur. Nah, salah satu tujuan keluarnya pasal diperbolehkannya di instansi pemerintah atau milik pemerintah ini, salah satunya adalah ada aturan melegalkan boleh di sana. Ya. Tapi dengan aturan juga harus jelas gitu. Nggak boleh sembarangan gitu. Nah, hanya 2 ini yang diperbolehkan namun di tempat ibadah tetap aturannya sama dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu nggak boleh. Berarti aturan mati itu ya. Aturan mati. Belum ada yang berubah sampai tidak boleh melakukan kampanye di rumah-rumah ibadah ya. Rumah ibadah manapun ya. Intinya di Indonesia ini ada 5 agama yang diakui kan. Nah, seperti itu. Terus kalau ngomongin tadi aturan soal larangan 3 tempat tadi ya. Berarti di 2 tempat ada diperbolehkan tapi dengan pengecualian. Pengecualian dalam artian ada aturan main yang harus diterapkan seperti itu. Ya betul. Kalau jadi alat peraga kampanye aja nggak boleh, apalagi orang kampanye langsung ya. Nggak boleh. Oke. Terus tahapan-tahapan nih menjelang pemilu 2024. Pengumuman DCT berarti itu ya. Setelah pengumuman DCT masa kampanye. Masa kampanye. Tapi memang ini ada kita harus jujur mengatakan ada kekosongan lagi nih. Kalau di aturan sebelumnya itu jelas masa kampanye itu adalah 3 hari setelah pengumuman DCT. Hari ini pengumuman DCT itu tanggal 4 November, kemudian kampanyenya tanggal 29 November. Berarti ada sekitar 25 hari kekosongan. 25 hari ngapain tuh? Nah, itu pertanyaannya, ngapain? Kalau 25 hari bagi-bagi duit gimana tuh? Nah, satu sisi orang ini tidak lagi bacalek nanti, sudah menjadi caleg. Sudah resmi dong dia menjadi peserta pemilu bagian daripada partai politik. Sementara kalau dia nanti melakukan sebar brosur mengumpul ke orang banyak, masa kampanye belum masuk. Ya, masa kampanye masih ada 25 hari ke depan kan? Iya. Nah, ini kan juga harus ada kehati-hatian dari para caleg-caleg ini. Jangan sampai nanti statusnya sudah sebagai peserta pemilu loh nanti. Salah langkah ternyata bisa dicoret menjadi caleg loh gitu. Nah, mana tahu dia bagi-bagi uang bisa jadi ini kan atau masif lagi kan semuanya. Nah, ini kan juga bahaya untuk calegnya. Nah, di sana nanti kemudian kalau dia bagi-bagi uang, persoalannya lagi. Pasar yang kita sebut 523 itu di masa kampanye, masa tenang dan hari H. Susah juga kita nanti mau proses pidananya nih. Polemik lagi ya. Polemik lagi. Nah, ini yang juga akan menjadi kerja kita besok. PR juga ya. PR bersama kita. Bagaimana langkah yang tepat yang harus diambil ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan juga masyarakat Kota Dumai lebih cerdas lagi. Kalau pemain kita tidak bisa juga menutup mata bahwasanya ada money politik, ada namanya serangan fajar ya, serangan maghrib atau malam-malam ya, apapun namanya itu berkaitan dengan uang ya. Intinya masyarakat harus cerdas lah ya. Kita jangan sampai dengan nilai uang 100.000, 300.000, terakhirnya kita susah 5 tahun kemudian. Pilihlah yang menurut memang punya kompeten ya, terus bisa membawa suara-suara rakyat ini ke legislasi. Ya, mudah-mudahan memang kebutuhan rakyat bisa terpenuhi, bisa tersampaikan di sana. Jangan nanti sudah duduk lupa sama rakyatnya. Ya udah lupa, aku udah kasih sekian katanya gitu kan. Jadi hal seperti ini, seperti itulah. Kita pengen pemilu bisa berjalan jujur dan adil, menghasilkan pemimpin yang berkualitas, terus legislatif yang juga berkualitas ya, yang sepenuhnya bisa berbuat buat masyarakat. Seperti itu kan? Pasti ya. Ya mudah-mudahan yang dilakukan Agustri dan Bawaslu juga KPU Kota Dumai ya. Siap. Mudah-mudahan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi nilai ibadah juga ya. Terlepas dari ada pro kontra, ada omongan-omongan itu kita abaikan lah. Yang pasti kita sudah berbuat, sudah melakukan sesuai dengan aturan mainnya dan regulasinya juga ya. Jadi kita berbesar hati aja juga memang ada sindiran atau seperti apa ya Mas ya. Ya. Saya pamit nih. Mungkin sebelum saya pamit, saya pengen juga dengerin closing statement dari seorang Bawaslu Kota Dumai, Pak Agustri, silakan. Baik. Mungkin kalau untuk materi pemilunya saya pikir sudah cukup ya. Cuman ada satu yang pemikiran di benak saya dari awal tadi. Bahwasanya time to talk podcast of view-nya ini saya pikir ini sesuatu yang baru di Kota Dumai. Kita lihat juga hasil gambarnya sangat bagus, sangat profesional gitu kan. Saya pikir ini juga bisa menjadi ajang sosialisasi yang positif lah. Gitu. Jadi ini bisa mudah-mudahan
baik itu penyelenggara atau peserta pemilu nanti, ya ini menjadi wadah juga untuk misalnya menyampaikan bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kita di Duma ini bisa aman terkendali lah gitu. Yang berbeda pilihan pun tetap ya, mengedepankan pemilu damai. Ya, pemilu damai. Dan saya sangat yakin karena di beberapa bincang-bincang dengan kawan KPU, ternyata kawan KPU juga berminat nih, Mak, bagus juga gitu kan. Nah, yang mudah-mudahan kedepannya kawan KPU juga, ini kan juga wadah ini kan. Ya kan. Karena kalau radio cuma dengar suara gitu. Saya juga sudah makin sepi, Pak ya. Kita realitas seperti saya memang basic dari radio, Pak. Tapi kondisi radio saat ini memang tidak tersampaikan informasi yang kita sampaikan, maka kita beralih ke sini. Tujuannya seperti itu. Kalau kita di podcast ini saya lihat kan ada gambarnya, ada visualnya. Jadi apa yang disampaikan itu memang nampak, bukan hanya suara gitu. Jejak digital juga bakal hilang, nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Selagi YouTube masih ada. Iya, dan ini hasil video-video ini juga akan membantu khususnya penyelenggara pemilu. Ya ini nge-share, share. Jadi nggak perlu ngomong berulang kali hal yang sama. Saya pikir ini sangat positif dan kami sangat mendukung. Bawaslu Kota Dumai sangat bersyukur hari ini diundang ke podcast ini dan mudah-mudahan kedepannya akan banyak hal-hal penting yang bisa kita bincangkan. Seperti itu. Terima kasih. Ya intinya kami pun dari POV sangat berterima kasih hadir Bapak di sini. Tentunya salah satunya memberikan dukungan juga kepada kami. Terus yang terpenting adalah ada hal-hal juga yang mungkin luput dari perhatian kami, mungkin ada aturan-aturan main yang mungkin kami terlupakan atau memang tidak tahu, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada kami, Pak. Takutnya ada yang kami kerjakan, niat kita baik, ternyata menyalahi aturan. Kami mohon sekali, tuju ajarnya. Demikian saja perbincangan kita, ya. Tentunya saya juga mohon maaf, mewakili kita berdua nih, ya. Ada bincang-bincang kita, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf lahir dan batin. Intinya kita pengen memberikan informasi, memberikan edukasi buat masyarakat Kota Dumai. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa benar-benar bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.